Ada sesuatu yang mungkin sudah lama kamu rasakan, tetapi sulit kamu jelaskan. Seperti ada api kecil di dalam hatimu yang tidak pernah padam. Ada dorongan yang halus, sebuah panggilan yang tidak bisa kamu abaikan. Kamu mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi jauh di dalam, kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar rutinitas harianmu. Itu bukan imajinasimu. Itu adalah panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi bejananya, segalanya mulai berubah. Hidup tidak lagi terasa sama. Hal-hal yang dulu membuatmu nyaman, kini terasa asing. Lingkungan yang dulu cocok, kini terasa sempit. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Awalnya kamu mungkin tidak mengerti. Kamu bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Apa yang salah dengan diriku? Namun dengarkan baik-baik, ini bukan penolakan. Ini adalah pengarahan ulang dari Tuhan. Tuhan tidak memulai dengan mengangkatmu di depan banyak orang. Dia memulai dengan memisahkanmu. Perlahan, kamu mulai merasakan jarak. Teman-teman berhenti menghubungi. Kesempatan yang dulu terbuka, kini tertutup. Undangan yang dulu sering datang, kini menghilang. Kamu merasa sendirian, terasing, bahkan mungkin dilupakan. Dan ya, itu menyakitkan. Tetapi dalam kesendirian itu, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa Dia lakukan di tengah keramaian. Dia sedang menarikmu keluar dari kebisingan, dari distraksi, dari kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, agar Dia bisa berbicara langsung kepadamu. Sejak awal, Tuhan sudah menetapkan pola ini. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Ia dipisahkan dari keluarganya, dijual sebagai budak, dipenjara, sebelum akhirnya berdiri di istana sebagai pemimpin. Musa diasingkan ke padang gurun selama puluhan tahun sebelum dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya. Daud ditinggalkan di padang, menggembalakan domba, bahkan dilupakan oleh ayahnya sendiri sebelum diurapi menjadi raja. Bahkan Yesus sendiri, sebelum melakukan mujizat, sebelum memiliki murid, sebelum memulai pelayanannya, dibawa ke padang gurun sendirian untuk berpuasa, diuji, dan dipersiapkan. Jadi, jika kamu saat ini merasa terisolasi, tidak dimengerti, atau seperti hidupmu sedang dikosongkan, jangan langsung menganggap itu sebagai hukuman. Itu adalah proses persiapan. Tuhan sedang membentukmu di tempat tersembunyi. Karena bejana tidak dibentuk di tengah keramaian, bejana dibentuk dalam kesunyian. Apa yang kamu anggap sebagai kehilangan sebenarnya adalah pembersihan. Apa yang terasa seperti penolakan sebenarnya adalah perlindungan. Tuhan sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya atas hidupmu. Dia sedang menata ulang hatimu, pikiranmu, dan arah hidupmu. Dan hanya mereka yang bersedia berjalan bersama Tuhan dalam kesendirian yang bisa dipercaya untuk membawa kemuliaannya di hadapan banyak orang. Jadi, jangan melawan proses ini. Jangan buru-buru kembali ke zona nyaman hanya karena kesepian terasa berat. Jangan mengejar kembali hubungan atau lingkungan yang Tuhan sendiri sedang lepaskan darimu. Sebaliknya, terimalah proses ini. Masuklah lebih dalam. Dengarkan suaranya. Biarkan Dia berbicara tanpa gangguan. Karena di tempat itulah identitasmu mulai dibentuk dan tujuanmu mulai dijelaskan. Apa yang terasa seperti kesendirian sebenarnya adalah undangan dari Tuhan yang berkata, "Aku sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar." Dan percayalah, apa yang Tuhan siapkan jauh lebih berharga daripada apapun yang Dia ambil darimu. Ada satu kebenaran yang jarang orang ingin dengar, tetapi sangat penting untuk kamu pahami. Sebelum Tuhan memakai seseorang secara besar, Dia terlebih dahulu akan menghancurkannya secara dalam. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena sebuah bejana harus dikosongkan sebelum dapat diisi. Mungkin selama ini kamu berdoa, "Tuhan, pakailah aku." Namun, apakah kamu benar-benar memahami arti dari doa itu? Dipakai oleh Tuhan berarti bersedia melepaskan kesombongan, ego, kendali, dosa,
dan bahkan rencana pribadimu sendiri. Itu berarti mengizinkan Tuhan membongkar bagian-bagian dalam dirimu yang tidak mencerminkan Dia. Dan proses itu tidak nyaman. Terkadang penghancuran itu datang dalam bentuk patah hati, terkadang dalam bentuk kegagalan, terkadang melalui kesalahpahaman, penolakan, bahkan rasa dipermalukan. Kamu mungkin bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Namun kenyataannya, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia sedang membentukmu. Lihatlah kisah Ayub. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Harta, keluarga, kesehatan. Namun di akhir proses itu, ia berkata bahwa dahulu ia hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang ia melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Penderitaan membuka matanya kepada kedalaman yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Petrus juga mengalami hal yang sama. Ia pernah bersumpah setia kepada Yesus, tetapi kemudian menyangkalnya 3 kali. Ia hancur dan menangis dengan pahit. Namun justru setelah kehancuran itu, Tuhan memulihkannya dan mempercayakan kepadanya tanggung jawab besar untuk memimpin jemaat. Paulus pun tidak luput dari proses ini. Sebelum ia menjadi alat yang dipakai untuk membuka mata banyak orang, ia sendiri dibuat buta. Tuhan menghentikannya, merendahkannya, lalu membentuknya kembali. Mengapa Tuhan melakukan ini? Karena kehancuran melahirkan ketergantungan. Selama kita masih penuh dengan diri sendiri, kita tidak akan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita mungkin berbicara tentang iman, tetapi masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mungkin melayani, tetapi masih mencari pengakuan. Kita mungkin terlihat rohani, tetapi hati kita belum sepenuhnya berserah. Tuhan tidak mencari penampilan luar. Dia mencari hati yang hancur dan rendah. Ketika sebuah bejana masih penuh dengan isinya sendiri, tidak ada ruang bagi minyak untuk mengalir. Itulah sebabnya Tuhan harus memecahkan lapisan luar itu. Dia harus mengosongkan kita dari segala hal yang bukan berasal darinya. Dan ya, itu menyakitkan. Namun, setiap rasa sakit itu memiliki tujuan. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Setiap momen ketika kamu merasa hancur, sebenarnya adalah momen di mana Tuhan sedang menyingkirkan apa yang menghalangi. Dia tidak sedang menghukummu. Dia sedang memangkasmu. Dia tidak sedang meninggalkanmu. Dia sedang mengurapimu. Jika saat ini kamu merasa hatimu seperti pecah, jika kamu menangis dalam diam, jika kamu merasa seperti hidupmu sedang runtuh, jangan lari dari proses ini. Jangan menutup diri atau mencoba memperbaikinya dengan kekuatan sendiri. Biarkan Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Karena tangan yang sama yang menghancurkan adalah tangan yang akan menyembuhkan. Dan ketika Dia selesai, Dia tidak akan membiarkanmu kosong. Dia akan mulai memenuhi dirimu dengan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Dengan kuasanya, dengan hadiratnya, dengan tujuannya. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu tidak hanya menjadi seseorang yang pernah hancur, tetapi seseorang yang telah dibentuk, dipulihkan, dan siap dipakai. Ada satu rahasia yang sering tidak disadari banyak orang. Kamu tidak benar-benar tahu siapa dirimu sampai Tuhan yang memberitahukannya. Selama ini, banyak dari kita berjalan dengan label-label yang kita kumpulkan dari masa lalu, dari perkataan orang lain, dari kegagalan, dari luka, bahkan dari dosa kita sendiri. Tanpa kita sadari, label itu membentuk cara kita melihat diri sendiri. Mungkin kamu pernah merasa tidak layak, merasa gagal, merasa terlalu rusak untuk dipakai. Mungkin kamu berpikir bahwa masa lalumu sudah terlalu gelap untuk memiliki masa depan yang terang. Atau mungkin kamu hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain, terus mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kamu buktikan. Namun ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi bejananya, salah satu hal pertama yang Dia lakukan adalah meruntuhkan semua identitas palsu itu. Dia tidak membangun masa depanmu di atas masa lalumu. Dia membangunnya
di atas kebenarannya. Sepanjang sejarah Alkitab, kita melihat pola yang sama. Abram tidak selamanya menjadi Abram. Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham, bukan lagi sekadar seorang pengembara, tetapi bapa banyak bangsa. Yakub yang dikenal sebagai penipu diubah menjadi Israel, seseorang yang bergumul dengan Tuhan dan dipakainya. Simon yang labil dan penuh keraguan diubah menjadi Petrus, batu karang yang kokoh. Saulus yang pernah menganiaya jemaat Tuhan diubah menjadi Paulus, seorang pemberita Injil yang membawa terang ke banyak bangsa. Mengapa Tuhan mengganti nama mereka? Karena ketika Tuhan memilih seseorang, Dia tidak berbicara berdasarkan apa yang mereka lihat di cermin. Dia berbicara berdasarkan tujuan yang Dia tanamkan dalam diri mereka. Itulah yang Tuhan lakukan juga dalam hidupmu. Dia melihat melampaui semua kegagalanmu. Dia melihat melampaui semua kesalahanmu. Dia melihat siapa kamu sebenarnya menurut rancangannya. Dan Dia berkata, "Engkau milikku, engkau dipilih, engkau dipanggil, engkau baru." Namun masalahnya, seringkali kita masih lebih percaya suara masa lalu daripada suara Tuhan. Kita lebih mudah menerima tuduhan daripada janji. Kita lebih cepat mengingat kegagalan daripada menerima identitas baru. Itulah sebabnya proses ini tidak instan. Tuhan akan mulai menyingkapkan kebohongan yang selama ini kamu percaya. Dia akan menantang cara berpikirmu. Dia akan membuka matamu untuk melihat dirimu seperti Dia melihatmu. Terkadang itu terasa seperti konflik di dalam diri. Ada bagian dari dirimu yang ingin berubah, tetapi ada juga bagian yang masih terikat pada masa lalu. Ada suara yang mengatakan kamu bisa, tetapi ada juga suara yang mengatakan kamu tidak akan pernah cukup. Disitulah Tuhan bekerja. Dia perlahan-lahan menanggalkan topeng yang kamu pakai. Dia membungkam suara negatif yang sudah terlalu lama tinggal di pikiranmu. Dia menggantinya dengan kebenaran yang membebaskan. Karena bejana Tuhan tidak hidup dalam kebingungan identitas. Mereka berjalan dengan keyakinan yang berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Keyakinan itu tidak dibangun dari pujian manusia, tetapi dari hubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa, Gideon tidak percaya. Ia melihat dirinya sebagai yang paling lemah, yang paling kecil. Namun, Tuhan tidak salah bicara. Dia tidak sedang melihat kondisi Gideon saat itu, tetapi melihat potensi ilahi yang ada di dalamnya. Begitu juga denganmu. Tuhan tidak memanggilmu berdasarkan siapa dirimu dulu. Dia memanggilmu berdasarkan siapa Dia ciptakan kamu untuk menjadi. Jadi, jika saat ini kamu masih bergumul dengan rasa tidak percaya diri, rasa malu, atau keraguan, jangan menjauh, justru mendekatlah. Dengarkan suara Tuhan lebih dalam. Karena Dia tidak memanggilmu dengan label dunia. Dia memanggilmu dengan tujuan surgawi. Dan ketika Tuhan berkata bahwa kamu miliknya, tidak ada siapapun yang bisa membantahnya, bahkan dirimu sendiri. Ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Menjadi pilihan Tuhan bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar, tetapi tentang mampu mendengar dengan benar. Karena tanpa kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, seseorang tidak akan pernah berjalan dalam kehendak-Nya. Tuhan tidak memakai orang yang paling keras suaranya. Dia memakai orang yang paling peka mendengar. Dunia di sekitarmu penuh dengan kebisingan. Ada suara budaya, suara media, suara opini orang lain, bahkan suara pikiranmu sendiri yang terus berbicara tanpa henti. Semua itu bisa membuat jiwamu penuh dan sulit membedakan mana suara Tuhan dan mana bukan. Itulah sebabnya, ketika Tuhan memilih seseorang, Dia sering membawa orang itu masuk ke musim keheningan. Mungkin kamu pernah merasakannya. Hidupmu tiba-tiba melambat. Hal-hal yang dulu berjalan cepat kini terasa tertahan. Beberapa pintu tertutup tanpa penjelasan. Aktivitas yang dulu ramai kini berkurang. Dan kamu bertanya, Tuhan, mengapa semuanya terasa diam? Namun sebenarnya, itu bukan keheningan tanpa tujuan. Itu adalah ruang latihan. Tuhan sedang melatih telingamu.
bukan telinga jasmani, tetapi telinga rohani. Lihatlah kisah Nabi Elia. Ia adalah nabi yang pernah menurunkan api dari langit yang berdiri berani melawan raja. Namun suatu saat ia merasa takut, lelah, dan bersembunyi di dalam gua. Dalam kondisi itu, Tuhan datang kepadanya. Namun Tuhan tidak berbicara melalui gempa, bukan melalui angin kencang, bukan melalui api. Tuhan berbicara melalui suara yang lembut. Itu menunjukkan sesuatu yang penting. Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Jika hatimu penuh dengan kebisingan, kamu akan melewatkan bisikannya. Itulah sebabnya Tuhan terkadang menyingkirkan banyak hal dari hidupmu. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menajamkan kepekaanmu. Dia mengurangi gangguan agar kamu mulai mengenali frekuensi suaranya. Karena ketika kamu menjadi bejananya, apa yang kamu sampaikan tidak boleh berasal dari dirimu sendiri. Itu harus berasal dari Dia. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak mau diam untuk mendengar. Mereka ingin berbicara, tetapi belum belajar mendengar. Mereka ingin bergerak cepat, tetapi belum tahu arah yang benar. Padahal, ketaatan selalu dimulai dari mendengar. Yesus sendiri berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Itu berarti hubungan dengan Tuhan bukan hanya tentang doa yang kita ucapkan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengenali ketika Dia berbicara. Dan seringkali Dia tidak berbicara dengan cara yang spektakuler. Dia berbicara melalui firman yang kamu baca. Dia berbicara melalui dorongan lembut di dalam hatimu. Dia berbicara melalui damai yang tiba-tiba datang atau kegelisahan yang tidak biasa. Namun, semua itu hanya bisa dikenali jika kamu meluangkan waktu untuk diam. Jika saat ini kamu merasa hidupmu melambat, jika kamu merasa seperti berada di musim yang tenang dan sunyi, jangan buru-buru keluar dari situ. Jangan mencoba mengisi keheningan itu dengan distraksi. Justru disitulah Tuhan sedang bekerja. Ambillah waktu untuk duduk dalam firman-Nya. Matikan suara-suara yang tidak perlu. Kurangi kebisingan dari luar. Lalu tanyakan dengan tulus, Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepadaku? Karena sebelum Tuhan memakai suaramu, Dia akan melatih pendengaranmu. Dan mereka yang paling dipakai Tuhan bukanlah mereka yang paling sibuk, tetapi mereka yang paling peka. Mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ketika kamu belajar mendengar dengan benar, kamu juga akan berjalan dengan benar. Ada satu momen dalam perjalanan rohani yang sering membuat banyak orang mundur. Bukan karena mereka tidak dipanggil, tetapi karena apa yang Tuhan percayakan terasa terlalu besar bagi mereka. Ketika Tuhan memilihmu menjadi bejananya, Dia tidak akan memberimu tugas yang kecil dan nyaman. Dia akan memberimu sesuatu yang melampaui kemampuanmu. Dan disitulah banyak orang mulai ragu. Mungkin kamu pernah merasakannya. Ada dorongan dalam hatimu untuk melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kamu tahu berasal dari Tuhan. Namun di saat yang sama, ada ketakutan yang muncul. Kamu mulai berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup, aku tidak siap, aku bukan orang yang tepat." Perasaan itu nyata, dan hampir semua orang yang dipakai Tuhan pernah mengalaminya. Musa merasa tidak layak karena ia tidak pandai berbicara. Ia bahkan mencoba menolak panggilan Tuhan. Ester tahu bahwa melangkah maju berarti mempertaruhkan nyawanya. Yeremia merasa terlalu muda dan tidak berpengalaman. Maria harus menerima panggilan yang penuh risiko dan tidak dimengerti oleh banyak orang. Paulus sendiri setelah dipanggil tetap membawa kelemahan dalam dirinya, bahkan saat ia melayani dan menyembuhkan orang lain. Semua mereka memiliki satu kesamaan. Mereka merasa tidak cukup. Dan memang benar, mereka tidak cukup. Namun itu bukan masalah bagi Tuhan. Karena ketika Tuhan memberi tugas yang besar, Dia tidak sedang mencari kemampuanmu. Dia sedang mengundang ketergantunganmu. Jika kamu bisa melakukannya dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak akan membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancang panggilan yang membuatmu mandiri darinya.
Dia merancang panggilan yang membuatmu terus bergantung. Itulah sebabnya tugas dari Tuhan sering terasa menakutkan. Itu menantang kenyamananmu. Itu meruntuhkan rasa percaya dirimu yang lama. Itu memaksamu keluar dari zona aman dan melangkah ke tempat yang tidak pasti. Namun justru, di sanalah iman bertumbuh. Ketika kamu berdiri di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirimu, kamu mulai belajar mempercayai Tuhan dengan cara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatanmu terbatas, tetapi Dia tidak terbatas. Dan perlahan, kamu mulai melihat bahwa yang Tuhan butuhkan bukanlah kemampuan sempurna, tetapi hati yang bersedia. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa siap sebelum melangkah. Namun dalam kenyataannya, kesiapan seringkali datang setelah ketaatan. Tuhan tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Dia menunggu kamu berkata, "Ya." Tugas yang Dia berikan mungkin akan mengorbankan kenyamananmu. Mungkin kamu harus melepaskan rencana pribadimu. Mungkin kamu harus meninggalkan hal-hal yang selama ini kamu pegang erat. Namun apa yang Dia tawarkan jauh lebih besar dari apa yang kamu lepaskan. Menjadi bejana Tuhan bukan tentang terlihat hebat di mata manusia. Ini tentang taat, bahkan ketika kamu tidak mengerti sepenuhnya. Ini tentang melangkah, bahkan ketika kamu merasa tidak siap. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak mengutusmu untuk membuktikan dirimu. Dia mengutusmu untuk menyatakan dirinya melalui hidupmu. Jadi, jika saat ini kamu merasa tugas yang ada di depanmu terlalu besar, jangan langsung mundur. Justru itu bisa menjadi tanda bahwa itu berasal dari Tuhan. Karena tugas yang berasal dari Tuhan selalu membawa kamu ke titik di mana kamu berkata, "Aku tidak bisa tanpa Engkau." Dan disitulah kekuatannya mulai bekerja. Inilah bagian yang paling penting dari semuanya. Tuhan tidak hanya memanggilmu, Dia juga memenuhi kamu. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menjalankan panggilannya dengan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk berbicara atas namanya dengan kemampuanmu sendiri. Dan kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menghadapi pertempuran rohani dengan cara manusiawi. Ketika Tuhan memilih seseorang menjadi bejananya, Dia menaruh rohnya di dalam orang itu. Ini bukan sekadar konsep. Ini bukan simbol. Ini adalah kuasa yang nyata. Banyak orang berpikir bahwa roh Tuhan hanya bekerja pada orang-orang tertentu, seperti pemimpin rohani atau mereka yang terlihat lebih suci. Namun kebenarannya, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang dipanggil untuk berjalan bersama Tuhan. Dia hadir bukan hanya di tempat ibadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Di dapur, di jalan, di tempat kerja, di saat kamu sendiri. Di saat kamu lemah, bahkan di saat kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kamu hidup baginya tanpa dipenuhi olehnya. Ketika rohnya mulai bekerja dalam dirimu, sesuatu akan berubah. Kamu mulai memiliki keberanian yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Kamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kamu mulai memahami hal-hal yang sebelumnya tidak kamu mengerti. Ada kepekaan yang muncul. Ada damai yang tidak tergantung pada keadaan. Ada kekuatan yang tetap berdiri, bahkan saat situasi di sekitarmu tidak mendukung. Itu bukan karena kamu tiba-tiba menjadi lebih hebat. Itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang berasal dari Tuhan. Kamu tidak lagi berjalan hanya sebagai manusia biasa yang mencoba menjadi lebih baik. Kamu berjalan sebagai bejana yang membawa hadirat Tuhan. Dan ketika itu terjadi, cara hidupmu berubah. Kamu tidak lagi perlu berusaha terlihat kuat karena kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu tidak lagi perlu berpura-pura rohani karena hubunganmu dengan Tuhan menjadi nyata. Kamu tidak lagi harus mencari pengakuan karena identitasmu sudah pasti. Namun ada satu hal yang perlu kamu pahami. Bejana hanya berguna jika ia terisi. Banyak orang mencoba melayani Tuhan tanpa benar-benar hidup dekat dengannya. Mereka mencoba berjalan dalam panggilan, tetapi mengabaikan hubungan. Mereka aktif secara lahiriah, tetapi kosong secara batin. Dan itu tidak akan bertahan.
Karena Tuhan tidak mengurapi aktivitas kosong. Dia mengurapi hati yang berserah. Jika kamu ingin benar-benar dipakai, kamu harus terus datang kepadanya. Kamu harus membuka hatimu. Kamu harus memberi ruang bagi Roh-Nya untuk memenuhi, memimpin, dan bekerja di dalam dirimu. Ini bukan sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai. Ini adalah kehidupan yang terus-menerus. Setiap hari kamu belajar untuk berserah. Setiap hari kamu belajar untuk berjalan bukan dengan kehendakmu, tetapi dengan kehendak-Nya. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu tidak lagi harus berjuang sendirian. Kamu berjalan dengan otoritas, bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena Tuhan ada di dalam dirimu. Kamu berbicara dengan kejelasan, bukan karena kamu paling tahu, tetapi karena kamu dipimpin. Kamu membawa damai di tengah kekacauan, terang di tengah kegelapan, dan kebenaran di tengah kebingungan. Itulah tanda bahwa kamu bukan hanya dipanggil, tetapi juga dipenuhi. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, apakah kamu sudah berusaha melayani tanpa terlebih dahulu dipenuhi? Apakah kamu mencoba menjalankan panggilan tanpa menjaga hubungan? Jika ya, hari ini adalah waktunya untuk kembali. Datanglah kepada Tuhan dan katakan dengan sederhana, penuhilah aku, pakailah aku, bekerjalah melalui aku. Karena pada akhirnya, tanda terbesar bahwa seseorang benar-benar dipilih bukanlah apa yang dia lakukan bagi Tuhan, tetapi siapa yang hidup di dalam dirinya. Dan ketika Roh Tuhan tinggal di dalammu, kamu tidak hanya memiliki potensi, kamu memiliki kuasa. Sampai di titik ini, kamu sudah melihat pola yang jelas. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi bejananya, Dia tidak memulai dengan kemuliaan, tetapi dengan proses. Dia memisahkan, menghancurkan, memberi identitas baru, melatih untuk mendengar, mempercayakan tugas yang besar, lalu memenuhi dengan Roh-Nya. Semua itu bukan tanpa alasan. Karena menjadi bejana Tuhan bukan tentang posisi, bukan tentang popularitas, dan bukan tentang penampilan luar. Ini tentang kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Ini tentang hati yang siap dibentuk, bukan hanya dipakai. Dan kebenarannya, Tuhan masih melakukan hal yang sama sampai hari ini. Dia tidak mencari orang yang sempurna. Dia tidak mencari orang yang paling berbakat. Dia tidak mencari mereka yang terlihat paling siap di mata manusia. Dia mencari mereka yang bersedia, mereka yang lelah berpura-pura, mereka yang siap berhenti hidup untuk diri sendiri dan mulai hidup untuk sesuatu yang kekal. Mungkin kamu adalah salah satu dari mereka. Mungkin selama ini kamu sudah merasakan panggilan itu. Ada sesuatu dalam hatimu yang terus bergerak. Ada dorongan yang tidak bisa kamu abaikan. Kamu tahu bahwa hidupmu tidak diciptakan hanya untuk rutinitas biasa. Namun di saat yang sama, kamu juga melihat harga yang harus dibayar. Karena panggilan ini tidak ringan. Tuhan akan memisahkanmu dari hal-hal yang tidak sesuai. Dia akan menghancurkan bagian dalam dirimu yang masih keras. Dia akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Dia akan membawa kamu masuk ke keheningan untuk belajar mendengar. Dia akan memberi tugas yang membuatmu merasa kecil, dan Dia akan memenuhi kamu agar kamu bisa berjalan. Ini bukan jalan yang mudah. Akan ada saat-saat kamu merasa sendiri. Akan ada saat-saat kamu tidak dimengerti. Akan ada saat-saat kamu ingin kembali ke kehidupan lama yang terasa lebih nyaman. Namun, jika kamu terus berjalan, kamu akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu akan melihat hidup yang memiliki makna. Kamu akan melihat dampak yang tidak hanya sementara, tetapi kekal. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan memakai kelemahanmu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Karena ketika Tuhan memilih seseorang, Dia tidak hanya memberi gelar, Dia memberi beban yang kudus. Beban yang menggerakkan hatimu. Beban yang membuatmu tidak bisa diam. Beban yang mendorongmu untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar hidup untuk diri sendiri. Dan mungkin saat ini kamu sedang berdiri di persimpangan. Satu sisi adalah hidup yang aman, nyaman, dan bisa kamu kendalikan.
Sisi lainnya adalah panggilan Tuhan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan tujuan. Tuhan tidak akan memaksa kamu memilih. Dia menunggu jawabanmu. Dia tidak meminta kesempurnaan. Dia hanya meminta satu hal, kesediaan. Kesediaan untuk berkata ya, bahkan ketika kamu belum mengerti semuanya. Kesediaan untuk melangkah, bahkan ketika kamu merasa takut. Kesediaan untuk menyerahkan hidupmu ke dalam tangannya. Karena ketika kamu membawa apa yang kamu miliki, sekecil apapun itu, Tuhan akan melakukan sisanya. Kamu membawa kelemahanmu, Dia membawa kemuliaannya. Kamu membawa keterbatasanmu, Dia membawa kuasanya. Kamu membawa penyerahanmu, dan Dia membawa tujuan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan masih memilih. Dia masih memilih. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menjawab? Apakah kamu siap berhenti bersembunyi? Apakah kamu siap berhenti menunda? Apakah kamu siap untuk tidak hanya mendengar panggilan, tetapi benar-benar meresponsnya? Karena kesempatan itu ada di depanmu sekarang, dan jawabanmu akan menentukan arah hidupmu selanjutnya. Jika kamu siap, katakan dalam hatimu, "Ya Tuhan, aku bersedia." Dan ketika kamu mengatakan itu dengan sungguh-sungguh, perjalananmu sebagai bejananya benar-benar dimulai.